nyangkut, Mbak. Karena kan dari 300 ke 200 kan berarti 50% kan lossnya. Investasi saya kan untuk cadangan anak saya masuk sekolah ya. Karena dari yang sedih itu akhirnya happy ending, Mbak. Sudah ribuan bahkan dapat cuan di atas 100% sih. PD dalam berinvestasi sangat penting sekali. Seorang dosen dengan pengalaman panjang dalam bidang investasi dan ekonomi syariah menjadikannya sosok inspiratif dengan semangat literasi finansial kuat. Dedikasinya kepada masyarakat juga jadi teladan bagi generasi muda yang bersemangat. Kini telah hadir di Hidden Masters, Yoyo Prasetyo. More than just a hidden gem, welcome back to Hidden Masters bersama saya Ardina Glenda. Please welcome Yoyo Prasetyo. Halo Pak Yoyo. Halo Mbak Ginda. Apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Oke, terima kasih banyak sudah mau datang ke Hidden Masters nih Pak. Sama-sama. Jauh-jauh dari Bandung lagi ada agenda ke Jakarta? Iya Mbak, lagi kembali Jakarta. Oke, lagi ada kesibukan apa nih belakangan ini Pak Yoyo? Kalau kegiatan selama ini ya kita mengajar ya, baik di kampus maupun di berbagai pendidikan pasar modal. Oke. Selain itu ya juga jadi pembicara beberapa webinar berkenaan dengan pasar modal maupun pasar modal syariah, dan juga menjadi asesor di salah satu LSP di bidang pasar modal. Waduh, sibuk banget nih Pak Yoyo kayaknya ya? Ya lumayan. Kalau di kampus ngajar apa Pak? Di kampus kita ngajar pasar modal, juga ngajar ekonomi syariah, dan juga bidang-bidang ekonomi yang lainnya ya. Berarti ini memang Pak Yoyo gurunya para praktisi-praktisi pasar modal ya? Padahal kita tahu praktisi pasar modal udah dijago, berarti ini gurunya juga nih ya. Oke, Pak Yoyo, boleh tahu nggak dari tahun berapa sih sebenarnya terjun di pasar modal? Iya, kalau terjun di pasar modal itu memang saya awali sejak lulus kuliah ya. Lulus kuliah tahun 99 akhir, masuk di perusahaan sekuritas tahun 2000, Mbak. Memang awal background pendidikannya apakah ekonomi juga gitu, Pak? Nah, ini yang agak unik. Sebenarnya S1 saya teknik industri, Mbak. Oke, agak melenceng nih ya? Melenceng. Oke, ceritanya bisa sampai ke pasar modal gimana tuh, Pak? Iya, ya biasa ya kalau kita habis selesai kuliah, ya kan kita pengen dapat pekerjaan begitu ya. Nah, saat itu kebetulan ada lowongan pembukaan di salah satu perusahaan sekuritas. Ya, kita ikut apply, kita ikut rekrutmennya, dan alhamdulillah kita diterima di sekuritas tersebut. Akhirnya ya sudah lanjut ya terjun di bidang pasar modal itu, Mbak. Tapi waktu awal apply di perusahaan sekuritas, memang udah tahu lah ya sekuritas itu apa, Pak? Ya sedikit lah ya. Kan di teknik industri itu kan ada ekonominya juga kan ya. Jadi kita sudah tahu lah, ada gambaran sedikit mengenai pasar modal, investasi itu ada. Jadi, tapi di sekuritas yang dulu saya pertama kali masuk itu kita ada pelatihannya dulu, Mbak. Kita sekitar pelatihan 3 bulan ya di Jogja pada saat itu ya. Setelah kita selesai pelatihan, kita ngambil uji standar profesi ya untuk wakil perantara pedagang efek. Nah, setelah itu baru kita terjun menjadi karyawan di perusahaan sekuritas tersebut. Berarti sudah hampir 25 tahun ya Pak di pasar modal? Tahun 2000 terakhir saya resign 2021, jadi 20 tahunan lah ya. 20 tahunan. Oh, ini bekerja di sekuritas gitu ya? Iya, sekuritasnya. Di sekuritas Pak Yoyo bagian apa Pak? Pertama diawali dari bagian sales dan marketing ya, di awal-awal karir gitu ya. Tapi setelah itu kita diberi tugas menjadi kepala cabang di Bandung. Oke, sales dan marketing. Itu awalnya berarti langsung tahu tuh mengenai produk-produk investasi, Pak? Iya, kita menawarkan produk-produk investasi kepada calon nasabah ya. Baik menawarkan saham pada saat itu ya tentunya ya. Bagaimana kelebihan investasi di saham, apa resiko investasi saham, dan seterusnya. Dan akhirnya menjadi kepala cabang yang mungkin outlook-nya lebih luas lagi dibanding cuma sales atau marketing ya. 20 tahun bekerja di situ, apa sih suka dukanya, Pak? Iya, suka dukanya tentunya kalau market lagi turun ya. Tetap ya, sama aja sama investor lain ya. Market lagi turun, pasti kita ditelepon nasabah, ditanya kenapa, dan seterusnya ya. Happy-nya kalau market lagi naik, ya. Jadi nasabah cuan, kita juga happy. Akhirnya beralih menjadi sekarang ya Pak, dosen pengajar, dan asesor. Gimana ceritanya pindah haluan nih? Ya, setelah umur saya menginjak sekitar 45 tahun gitu ya,
saya melihat bahwa industri pasar modal ini kan cocoknya memang untuk anak muda ya. Ya artinya akhirnya saya coba mempersiapkan second career. Ya, akhirnya saya kuliah lagi S2 dan melanjutkan di S3 dan setelah lulus S3 baru resign dari pasar modal dan full menjadi dosen. Oke, S2 dan S3-nya mengenai ekonomi dan pasar syariah modal. Ya, disertasinya juga pasar modal syariah kebetulan. Oke, S2 dan S3 memilih ekonomi syariah. Kenapa spesifik ekonomi syariah, Pak? Ya, karena saya melihat yang pertama ini kan masyarakat kita itu kan mayoritas memang Muslim ya. Dan yang kedua, masyarakat Muslim saya lihat masih sangat awam berkenaan dengan investasi maupun pasar modal syariah. Itu saya kira menjadi tantangan tersendiri ya, makanya saya coba menekuni, menggeluti di bidang ekonomi syariah, khususnya mengenai pasar modal syariah. Oke, nyatanya ada nggak sih Pak perbedaan antara ekonomi syariah dan ekonomi pada umumnya? Iya, kalau dilihat perbedaan yang mendasar kan memang ada beberapa praktek ekonomi secara umum yang itu dilarang berdasarkan syariat Islam. Ya, khususnya di pasar modal syariah kan kita mengenal perbedaan antara yang syariah dengan yang konvensional ya. Misalnya kalau yang di konvensional ya kan kita ada rekening margin ya, di mana nasabah bisa mengajukan pembiayaan margin gitu ya ke perusahaan efek gitu ya. Nah, kalau di syariah kan kita tidak diperbolehkan dengan rekening margin. Itu salah satu perbedaan mendasar antara pasar modal syariah dan pasar modal secara umum. Kalau kita ngomongin soal ekonomi atau investasi, nggak usah kita ngomongin syariah ya Pak. Mungkin banyak masyarakat di luar sana yang masih menganggap investasi itu sangat-sangat nggak aman. Itu bagaimana tanggapan Pak Yoyo? Iya, baik. Sebenarnya ini yang perlu kita coba luruskan ya ke masyarakat ya. Bahwa yang namanya investasi itu pasti selalu memiliki dua unsur. Ya, yang pertama adalah unsur resiko dan yang kedua adalah unsur keuntungan. Jadi kalau dikatakan investasi aman, bebas resiko, ya nggak pernah akan ada. Karena yang namanya investasi pasti ada resikonya. Nggak mungkin nol ya Pak? Nggak mungkin nol. Ya, justru tantangan kita adalah bagaimana kita bisa memanage resiko dalam investasi tersebut. Oke, dan kita ngomongin investasi khususnya mungkin saham syariah nih Pak ya. Apakah Pak Yoyo sendiri sebagai seorang praktisi pastinya invest dong? Ya, invest. Tipis-tipis lah ya. Tipis-tipis ya. Investasinya apakah khusus di saham-saham syariah nih? Ada beberapa portofolio di saham syariah ya. Ada Sido Muncul, ya, ada Bukit Asam gitu ya, dan beberapa saham syariah yang lainnya sih, Pak. Oke, dan Pak Yoyo ini penganut aliran investor ya? Iya. Alias fundamental. Nah, kita ngomongin soal saham-saham syariah. Ada nggak sih perbedaan yang harus dilihat oleh investor nih antara saham yang konvensional yang biasa dengan saham-saham syariah? Ya, kalau dari sisi sahamnya tentunya nggak ada ya. Kenapa? Karena baik syariah maupun konvensional tentunya kita harus memperhatikan aspek fundamental ya. Tetap yang paling penting itu ya Pak? Iya, fundamental. Kenapa? Karena kita akan kembali ke definisi dari saham itu sendiri. Saham itu kan kita menanamkan modal kan kepada emiten. Ya tentunya kita harus lihat kondisi keuangan dari emiten itu kan. Ini hal yang sangat mutlak ya, baik di syariah maupun yang di konvensional. Oke, dalam pemilihan saham sendiri, apa aja sih barometer Pak Yoyo sebelum berinvestasi kepada satu atau beberapa saham? Jadi salah satu pertimbangan yang kita jadikan pegangan untuk memilih saham adalah dividend yield. Sebagaimana kita ketahui kan kita bisa dapat dua cuan ya dari investasi saham ya, bisa dapat dividen ataupun capital gain. Kalaupun kita misalnya nyangkut, kita beli harga atas, terus kita belum bisa dapat capital gain, minimal kita dapat dividennya. Yang kedua, yang perlu kita perhatikan juga pada saat kita mau memilih saham adalah bagaimana manajemen dari emiten itu. Ini saya kira juga penting. Kenapa? Karena tadi kan kita menanamkan modal ke perusahaan yang notabene perusahaan itu dipimpin oleh manajemen itu. Tentunya kita memilih ya emiten-emiten yang memang mempunyai manajemen yang baik ya, dia mengelola perusahaan dengan prudent gitu ya, dan dia juga bertanggung jawab terhadap investor secara luas ya gitu ya. Baik, sebagai seorang pengajar juga nih Pak Yoyo, sebenarnya apa sih yang banyak ditanya sama murid atau mungkin orang-orang yang belajar sama Pak Yoyo mengenai investasi? Ya, kebanyakan dari mereka memang nanyanya cuannya ya.
Utama itu Pak ya? Utama itu, Pak, saya bisa cuan berapa? Pak, berapa lama saya bisa cuan? Ya, gitu ya. Baik itu investor maupun mahasiswa ya. Pertanyaannya kalau investasi di benak mereka adalah cuan dan cuan. Menurut Pak Yoyo sendiri itu salah atau enggak juga sih sebetulnya? Ya, saya kira perlu diluruskan ya. Karena di dalam investasi kan ada dua unsur ya. Ada keuntungan atau cuan, juga ada risiko. Jadi itu dua sisi yang nggak bisa dipisahkan ya Pak? Nggak bisa dipisahkan. Ya, kan kita mengenal high risk, high return, low risk, low return. Saran saya adalah sebenarnya dalam investasi adalah yang kita pertimbangkan pertama kali adalah bukan unsur cuannya, bukan unsur berapa keuntungannya, tapi adalah seberapa besar resiko yang akan kita hadapi. Yang ini mungkin banyak dilupakan oleh sebagian investor ataupun calon investor selama ini ya. Jadi mereka menomorsatukan keuntungan dan mereka tidak mempertimbangkan risiko. Padahal mestinya yang nomor satu adalah pertimbangan dulu risikonya. Setelah itu baru kita bicara berapa expected return-nya, berapa cuan yang bisa kita dapatkan. Kita ngomongin soal investasi pribadi dari Pak Yoyo. Dari tahun berapa mulai investasi Pak? Mulai investasi itu sejak akan tadi masuk ke pasar modal tahun 2000-an ya. Jadi sekitar mungkin 2005-an lah ya. Oh ya? Saya agak lupa. Jadi nggak langsung investasi tuh Pak begitu kerja di pasar modal? Belum, pada saat itu belum. Kenapa Pak? Belum. Saya perlu meyakinkan diri saya sendiri, punya bekal yang cukup ya mengenai seluk-beluk dalam investasi. Terutama kita bisa membaca psikologi pasar ya, pergerakan pasar gitu ya. Nah setelah itu kita yakin, ya baru saya mulai tipis-tipis berinvestasi di saham dan di reksadana pada saat itu. Jadi di saham dan di reksadana. Apakah sampai sekarang dua instrumen itu masih Pak Yoyo pegang? Masih. Atau malah nambah lagi nih? Nambah lagi. Oke. Terutama di kemarin-kemarin ini ya, kan kemarin ada ekspektasi bahwa suku bunga akan naik dan sekarang juga benar kan naik kan. Nah saya udah ekspektasi, kemarin kita sudah masuk di sukuk ya. Oh, oke. Jadi basketnya lebih luas lagi nih Pak ya? Lebih luas lagi ya. Sejak tahun 2005 saya bisa tebak mungkin Pak Yoyo tipe investor gitu ya? Iya, betul. Oke. Nah Pak Yoyo pernah nggak sih selama investasi ada cerita-cerita menarik nih? Iya, ada cerita menarik. Nyangkut, Mbak. Nyangkut malah? Iya, gitu. nyangkut. Oke, kita ngomongin yang sedih-sedih dulu nih ya. Karena dari yang sedih itu akhirnya happy ending, Mbak. Nah, saya penasaran nih ceritanya. Oh, gitu ya? Iya. Ya, pada saat itu saya beli sebuah saham yang pada saat itu kita analisa bagus, gitu ya. Dengan adanya ekspektasi, ada proyek dan seterusnya, gitu ya. Tapi ternyata di perjalanan waktu, proyek itu gagal. Tidak didapatkan oleh emiten tersebut. Akhirnya emiten itu terjun bebas, ya mungkin dari angka 300 ke 200-an lah ya harga sahamnya. Ya. Tapi karena kita sudah yakin bahwa emiten itu bagus, ya kita coba hold ya untuk beberapa lama. Dan alhamdulillah agak lama juga sih Mbak, 2 atau 3 tahun gitu ya. Akhirnya dia recover, bahkan tidak hanya balik ke modal, bahkan bisa dapat cuan. Oke, jadi itu berapa lama total dari Bapak masuk sampai loss dulu nih, floating loss sampai profit lagi? Mungkin sekitar 3 tahunan ya. Lumayan lama ya? Lama, iya. 3 tahun buat kita-kita yang mungkin rasanya nggak sabaran, itu cukup lama ya Pak ya? Lama, betul. Oke, dan apa yang membuat Pak Yoyo yakin menahan saham tersebut sampai akhirnya malah bisa profit lagi? Karena kita yakin perusahaan ini dikelola oleh manajemen yang baik. Jadi itu faktor yang kedua tadi ya? Itu faktor kedua tadi yang penting. Ya. Oke. Nah, itu kira-kira tahun berapa, Pak? 2010-an mungkin ya. Saya agak lupa tahunnya ya. Loss-nya lumayan, Pak? Lumayan. Karena kan dari 300 ke 200 kan berarti 50% kan loss-nya. 50%? Waduh, ya. lumayan ya. Lumayan. Secara nominal juga lumayan besar, Pak? Lumayan. Karena kan pada saat itu kan investasi saya kan untuk cadangan anak saya masuk sekolah ya. Oke. Pusing juga jadi agak grogi juga nih. Waduh, ini berapa tahun lagi anak mau masuk SMP gitu kan. Ya, itu kan di situ. Tapi alhamdulillah sebelum anak saya membutuhkan hal itu sudah ribuan bahkan dapat cuan di atas 100% sih. Di atas 100% luar biasa. Ini karena conviction dan analisis yang baik deh dari Pak Yoyo sendiri. Oke, sempat dengar cerita-cerita nggak sih Pak? Mungkin dari tadi yang saya bilang murid-murid, ada yang ngeluh nggak soal loss-nya ke Bapak? Iya, banyak. Kebanyakan dari mereka itu kalau mereka
curcol ya. Curcol, Curcol ya. bener. Bahasanya anak muda gitu ya. Bener. Curcol mereka cerita gitu ya. Itu karena emosi ya. Investasinya itu tidak rasional, tapi berdasarkan emosional. Ini yang saya kira perlu diperhatikan ya, terutama untuk milenial ya, yang notabene mereka masih punya jiwa semangatnya yang masih tinggi ya. Jadi tolong kontrol masalah emosi dalam berinvestasi. Tetap harus rasional dalam berinvestasi. Oke, berarti kita ngomongin soal jaga psikologis dan emosi gitu ya Pak. Faktor-faktor apa aja sih selain itu yang harus diperhatikan oleh para investor? Iya, yang selanjutnya adalah sebenarnya kemampuan dalam berinvestasi. Jadi dalam berinvestasi itu kan jangan dipaksakan, ya, jangan anggaran-anggaran yang memang tidak untuk investasi dimasukkan ke investasi. Nah, ini yang tadi ya, karena mereka pengen cuannya gede, cepet cuan gitu ya, sehingga akhirnya dana-dana dalam tanda kutip dana panas gitu ya, itu mereka masuk ke investasi. Ini tentunya harus dihindari ya. Ingat bahwa investasi itu harus pakai uang dingin kan. Baik, nah dalam berinvestasi apakah Pak Yoyo juga memasukkan unsur analisis teknikal? Kadang-kadang. Kadang-kadang ya? Kadang-kadang ya. Oke, menurut Pak Yoyo itu perlu nggak sih antara Perlu juga. kedua analisis? Perlu juga, terutama saat mau profit taking ya. Jadi pada saat, tadi misalnya udah cuan ya, sudah cuan, saya kan menganut profit takingnya itu kan bertahap. Jadi saya lihat, udah resisten belum? Resisten pertama, ya kita akan profit taking mungkin 30% dari portofolio dulu gitu ya. Resisten kedua, profit taking lagi, baru habis total saham itu habis mungkin sampai di resisten ketiga. Oke, kalau cerita loss-nya Pak Yoyo mungkin berakhir indah gitu ya, karena akhirnya conviction Bapak membawa Bapak ke keputusan yang tepat. Tapi mungkin ada nggak sih saat-saat di mana investor tuh harus sadar dan memang harus cut loss karena keputusannya salah? Ada. Saya juga punya pengalaman untuk itu juga. Nah, gimana tuh pengalaman itu Pak? Iya. Kita sudah melakukan analisa fundamental gitu ya. Ini perusahaan bagus gitu ya, ininya ya, kita udah masuk gitu ya. Ternyata di pertengahan jalan tadi tetap ada resiko gitu ya kan. Ada isu ini dan itu gitu ya, sehingga membuat saham tadi mengalami penurunan. Dan setelah mengalami penurunan, ternyata memang setelah kita lihat penurunannya bersifat permanen. Gitu ya, bukan seperti yang pertama tadi ya. Pertama tadi kan mungkin masalah proyek gitu ya. Begitu dapat proyek baru lagi kan dia up lagi kan. Nah, ini agak permanen gitu ya. Nah, mau tidak mau pada saat itu saya juga melakukan cut loss. Nah, untuk investor mungkin penting juga nih Pak menentukan margin of safety ya. Ya. Nah, untuk dari Pak Yoyo sendiri tips and triknya untuk menentukan MOS ini seperti apa sih? Ya. Tentunya kembali ke masing-masing investor ya, karena investor 1 dan investor 2 itu untuk toleransi resikonya kan berbeda-beda ya. Nah, disinilah pentingnya sebenarnya seorang investor bisa mengidentifikasi seberapa besar toleransi resiko yang bisa dia terima. Kalau memang dia hanya bisa menerima toleransi resiko 10%, ya begitu turun 10% udah cut loss saja. Gitu ya. Tapi ada juga investor yang dia bisa sampai misalnya 20-30%. Nggak masalah, yang penting itu nyaman bagi mereka. Bagi investor itu adalah kembali ke investor masing-masing sebenarnya. Kalau angkanya ya ini ya. Pak Yoyo boleh bagi tips dong untuk sahabat Miraset, terutama bagi yang baru mau mulai berinvestasi. Oke, baik untuk sahabat Miraset ya, bagi yang mulai berinvestasi gitu ya. Yang pertama tentunya adalah persiapkan dulu ilmu pengetahuannya, literasinya. Ya, kuasai dulu apa itu investasi, keuntungan investasi, resiko dalam berinvestasi gitu ya. Nah, setelah itu kuasai juga mengenai ekonomi. Kan ini penting. Ya, investasi sangat erat kaitannya dengan ekonomi. Nah, setelah pengetahuan, ilmu mengenai investasi, ya, mulai lanjutlah dengan nominal yang tipis-tipis dulu. Ya. Jadi jangan terlalu emosional langsung harus besar. Kecil-kecil dulu saja, tipis-tipis dulu. Sambil membentuk tadi karakter kepercayaan diri. Bahwa dengan ilmu pengetahuan sudah percaya diri, ya kan? Setelah itu mulai dinaikkan nilainya atau value-nya. Saya kira itu yang perlu diperhatikan untuk investor pemula sih ya. Jadi jangan awal-awal sudah langsung besar gitu ya. Karena begitu langsung besar, ada risiko, nanti malah kapok, nggak jadi investasi lagi kan.
Ya, maka sementara tipis-tipis dulu sambil membentuk kepercayaan diri. PD dalam berinvestasi sangat penting sekali. Ya, itu mungkin Pak. Baik, Pak Yoyo Prasetyo, masih ada nggak sih goal yang ingin dicapai oleh Pak Yoyo? Iya, goal yang ingin dicapai tentunya ya mungkin seperti investor-investor yang lain ya. Kita pengen punya kebebasan finansial gitu ya. Ini ya. Jadi bagaimana ya kita kerjanya tipis-tipis saja gitu ya, tapi cuan kita ada. Oke. Banyak cuannya. Nah, kira-kira goal-nya seperti itu nanti, Mbak. Jadi tetap ya financial freedom ya. Iya. Kalau boleh tahu nih perjalanannya sudah berapa persen nih kira-kira mencapai target? Mungkin baru 60-70% ya. Wow, dikit lagi ya. Mudah-mudahan segera tercapai ya Pak Masih Yoyo. kan masih harus bekerja ini kan. Oke, Pak Yoyo, mungkin satu pertanyaan terakhir nih untuk Pak Yoyo. Apa definisi sukses untuk Pak Yoyo? Ya, kembali lagi tadi sukses menurut saya adalah tadi pada saat kita sudah mencapai financial freedom. Kita sudah mencapai kebebasan keuangan. Di mana kita tidak terlalu banyak effort untuk mencari kekayaan gitu ya, tapi kekayaan dan harta itu datang sendiri kepada kita. Punya passive income. Itu mungkin yang disebut sukses. Oke, dalam dunia keuangan tentunya ya ini ya. Baik, terima kasih banyak Pak Yoyo. Pak Yoyo, sekarang kita mau masuk ke segmen game. Sudah siap ya Pak ya? Oke, apa ini gamesnya nih Mbak nih? Jawab dengan gambar. Oh, saya belum gambar. Oke. Bola yang menggunakan raket besar disebut bola? Bola. Oke, Pak Yoyo silakan. Tenis ya? Ya, betul. Tenis. Ya, Oke. Oke. Berikutnya, transportasi yang menggunakan 4 roda disebut? Tiga, dua, satu. Pak Yoyo. Mobil ya, 4 roda ya? Mobil. Betul. Oke. Berikutnya, bumi selalu mengitari? Tiga, dua, satu. Pak Yoyo. Matahari? Matahari. Iya. Oke. Thank you Pak Yoyo untuk Sama-sama. berbagi ceritanya di hari ini. Sama-sama Mbak Linda. Sahabat Firasat, itu dia tadi perbincangan kita bersama dengan Pak Yoyo Prasetyo di Hidden Masters kali ini. Kalau kamu suka, jangan lupa untuk like, comment, dan share, dan juga subscribe ke YouTube channel kita. The world is changing, so let's aim higher and bigger. Kita akan jumpa lagi di episode Hidden Masters berikutnya. Bye-bye!